Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Nah, dari urean-urean tentang etik dan nafsu, maka apa sih kebahagiaan itu menurut Ar-Razi? Kebahagiaan yang sejati adalah kembalinya apa yang kemarin tersingkir, sekarang balik lagi. Itu bahagia. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu ketika jiwa kembali pada hakikat dirinya yang sejati, yaitu Tuhan. Kenapa disebut kembali? Karena dulu berasal dari situ, dekat dengan Tuhan, tapi kemudian menjauh. Dengan kelakuannya, perilakunya, dosa-dosanya, maksiatnya, terus menjauh. Kebahagiaan itu yang semula menjauh kembali lagi. Itulah puncaknya bahagia, kata Ar-Razi. Semula perjalanannya tambah jauh dengan Tuhan. Sekarang balik, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dengan cara menaklukkan nafsu tadi. Jadi ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Ya Pak, tapi besok diulang lagi, saya itu sulit Pak, sering ulang-ulang dosa. Tidak apa-apa, tobat lagi biar dicintai lagi. Jadi Allah itu bolak-balik jatuh cinta sama kita. Kita yang jarak terus. Jadi kata Ar-Razi ya begitu ritmenya. Jadi kalau kita ingin bahagia yang sejati, ayo kembali. Seperti orang yang keluar rumah, terus di luar rumah kena matahari panas, terus dia pulang lagi sehingga teduh. Nah, dengan kembali pada Tuhan, kita kembali pada keteduhan. Jalannya apa? Dengan tidak memanjakan nafsu, dengan mengendalikan atau mengontrol nafsu. Jadi kalau di Ar-Razi manusia ya jangan terlalu zuhud, tapi juga jangan tamak. Mematikan nafsu ya negatif, kita nanti bukan manusia lagi. Tapi dikuasai oleh nafsu juga negatif. Jadi ya jangan terlalu zuhud, jangan terlalu tamak. Makanya tadi prinsipnya seimbang. Itulah jalan untuk kita tambah dekat dengan Tuhan. Parameternya apa? Nah, Ar-Razi punya dua parameter, maksimal dan minimal. Maksimalnya dulu ya, biasanya minimalnya dulu, sekarang maksimalnya dulu. Maksimalnya apa? Tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Jangan melakukan hal-hal yang tidak rasional, karena itu nanti akan jadi sumber kita kalah oleh nafsu. Jadi jangan dibiasakan hidup secara tidak rasional. Ya kan kita sehari-hari kan sering begitu, misalnya, kok kamu melakukan itu sih? Suka-suka aku dong. Nah, kalimat suka-suka itu menunjukkan tidak reflektif. Tidak dipikir dulu, sembrono. Bukan berarti salah. Tapi yang kalian lakukan itu tidak diawali dengan pertimbangan, dengan kesadaran rasional. Ini yang kalau tidak hati-hati bisa blunder. Makanya disebut parameter maksimalnya itu jangan melakukan yang tidak rasional. Berarti melakukan apapun sadari itu secara rasional. Ya termasuk dalam agama. Makanya tadi kata Ar-Razi, ya dipahami agamanya. Beragama bukan berarti berhenti berpikir. Jadi, sudahlah saya ikut Quran, sudah selesai, tidak perlu mikir lagi. Tidak begitu rumusnya. Jadi
Justru dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita, kita tambah mantap dalam beragama. Makanya jangan melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Kalau yang pertama tidak menyakiti orang lain, yaitu tentu saja. Karena menyakiti orang lain itu ya siap-siap, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jangan dikira menyakiti orang lain itu efeknya pada orang yang kita sakiti saja. Kita yang menyakiti pun nanti akan dapat efeknya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya Nabi kan wanti-wanti bener, unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu baik dia sedang menzolimi atau sedang dizolimi. Karena menzolimi itu juga merusak, dizolimi juga rusak. Dua-duanya harus kita tolong. Jadi yang pertama itu agak luas maksimalnya, tidak menyakiti orang dan tidak melakukan semua yang bertentangan dengan akal. Kalau yang minimal, ya kebaikan minimal. Ini sederhananya yang minimal itu ya mengikuti nafsu, tapi sampai hanya batas cukup saja. Jangan lebih, itu namanya minimal. Makan, minum, berpakaian, sampai batas cukup saja. Jangan terlalu banyak. Makan ya cukup saja. Minum cukup saja. Baju cukup saja. Kalian punya baju berapa? Di kamarmu ada berapa jumlahnya? Saya sebut di kamar ya, bukan di lemari. Karena biasanya kalau anak kos itu bajunya tersebar di seluruh kamar. Ya, kadang ada yang seminggu tidak dicuci, sebulan tidak dicuci. Nanti terus kuliah dipakai lagi. Tidak apa-apa kok Pak. Ya kamu tidak apa-apa, temenmu yang bubar. Oke ya, jadi itu minimalnya ya. Iya, penuhi hidupmu, kebutuhanmu sampai kadar cukup. Kalau kadarnya lebih akan menghancurkanmu, akan merusakmu. Makan itu kalau berlebihan kan hasilnya penyakit. Terlalu banyak nasi yo penyakit, terlalu banyak, bahkan terlalu banyak air putih pun ya penyakit. Apalagi minuman-minuman yang merusak, minuman-minuman yang macam-macam. Oke ya, untuk level nafsu, dorongan-dorongan fitrah alamiah, penuhi secukupnya. Makan, minum, kawin bahkan ya. Kawin ya secukupnya saja. Jangan overdosis. Dan syarat dan ketentuan berlaku ya, jangan ya nikah dulu, enggak boleh sebelum nikah nanti. Termasuk yang berlebihan kalau sebelum nikah itu ya. Jadi dulu pernah kita bahas itu di filsafat pernikahan. Inilah bahagia. Untuk nafsu alamiah penuhi secukupnya saja. Kemudian hiduplah secara rasional dan jangan menyakiti orang lain. Kalau 3 prinsip ini kita jalankan ya kita akan bahagia dalam hidup ini. Itu menurut pandangannya Ar-Razi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.